Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana pagi ini kalian? Tetap semangat untuk belajar? Semangat. Sebelum mulai mata pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Silakan kita bahas berdoanya. Yuk, siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Nah, sebelum membahas tema mata pelajaran untuk hari ini, terutama di TPAV, saya akan memberikan sedikit apa ya? Kemarin itu kan saya dapat cerita. Jadi nantinya pada tahun 2020 ke atas, ya, entah itu 23 hingga 2030, tenaga IT itu sangat dibutuhkan untuk menganalisis. Jadi kalau mengerjakan manual itu semuanya akan terkomputerisasi. Jadi terkomputerisasi itu bagaimana? Ada namanya AR atau artificial atau kecerdasan buatan. Jadi kalian diharapkan bisa menganalisis suatu masalah-masalah itu sendiri. Yang tidak bisa dikerjakan komputer adalah menganalisa. Nah, yang menganalisa adalah tugas kalian. Jadi berbadalah kalau kalian mulai sejak dini itu bisa komputer. Jadi harus maksimalkan. Oke. Nah, sebelum memulai mata pelajaran, saya absen dulu ya. Oke, Dina Septiana, so Dovi, Jin, Intan Sukma, so Kuko, Rudiantoro, Abdul Aziz, Ayun Koiri, Nafa, Rahul, Rahmatul Habibah, Valentina Asti, Widya Suti, Juliko. Nah, teman-temannya yang nggak masuk disemangati ya, biar apa itu biar tetap masuk dan mengikuti pelajaran ini. Karena apa? Perlu diingat, kalian sudah mulai kelas 3. Sebentar lagi mau UKK. Nah, kalau dari awal kalian tidak pernah mengikuti pelajaran ini, kasih teman-teman, nanti UKK akan keteteran. Ingat, UKK kita harus bisa membuat produk audiovisual. Ya, jadi bukan hanya produk visualnya saja dan bukan hanya produk audionya saja, tapi kalian harus bisa membuat produk audiovisual. Paham? Oke. Sekarang kita masuk ke materi. Nah, saya kasih gambaran ya. Tata cahaya kamera. Pernah mendengar atau baru mendengar istilah tata cahaya? Pernah lihat? Pernah. Di mana? Antenna, Terus di mana lagi? hajatan, Terus Konser panggung. bunga, konser panggung, terus apa lagi? itu pesta, Pesta, terus video foto, terus. Nah, jadi gini kan? Tata cahaya adalah ada dua sebenarnya jenisnya, yaitu cahaya natural atau cahaya buatan. Contoh cahaya natural itu seperti apa? Matahari, terus lampu buatan atau natural? bulan, Bulan. Jadi cahaya itu hanya dua. Bulan pun itu hanya memantulkan atau merefleksikan cahaya matahari sehingga bisa diterima di bumi. Itu adalah cahaya bulan. Jadi yang sebenarnya cahaya yang asli atau cahaya yang natural itu berasal dari matahari. Terus cahaya buatan jenisnya banyak, ya. Lilin, lampu, terus apa lagi? Light, center, terus api, terus apa lagi? Banyak toh, jenisnya banyak. Itu cahaya buatan. Nah, lebih baik mana cahaya buatan atau cahaya alami sebenarnya? Buatan atau alami? Iya, terus dari apa? Apa Pak? Lebih bagus mana atau lebih baik mana? Cahaya buatan atau cahaya alami?
Kenapa Pak Alami? Kan biasanya kan di kaca-kaca kan ada entah Ya. apa gitu tebakan terus yang foto ini. Ya, Terus apa lagi? Ya. Terus? Nganu kan pak buatannya kadang kan itu kan kayak itu ya istilahnya. Ini ya buat badannya ya. Balak apa? Mungkin badan Jadi bagus mana tata cahaya buatan dari tata cahaya alami tergantung gimana. Jadi nggak bisa kita bagus ini bagus itu. Apakah itu salah? Enggak, benar. Nggak ada yang salah, jadi juga nggak ada yang benar. Jadi tergantung kita menempatkannya di mana. Kalau kita menempat contoh misalnya pada siang hari ternyata itu panasnya sangat mati, cahaya itu di atas ini. Otomatis logikanya kalau cahaya berada di atas ini, kira-kira wajah saya itu gelap apa enggak? Gelap. Gelap enggak? Gelap. Gelap. Berarti butuh tambahan cahaya dari bawah. Ya. Nah, berarti kondisi cahaya alami kalau dari atas itu belum tentu baik. Contoh misalnya matahari dari sebelah barat, saya berdiri di sini, kira-kira saya terlihat jelas nggak? Jelas. Tapi kalau saya hadapnya sana, Refleks. nah, oke, sudah paham maksudnya ya? Dari sekelumit tata cahaya ini ada yang ditanyakan penjelasan sesingkatnya. Oke, ada nggak? Tidak? Belum ada. Oke. Kita lanjut ke informasi digital kita ya, berupa video. Silakan diperhatikan secara seksama. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Inilah dia studio Burinda. Anda yang ada di bidangnya studio
kamu lagi. Iya, bener. Oke, saya sekarang menuju ke lampu yang di sebelah kiri saya. Yuk. Lampu yang kalian lihat ini adalah Innovo tapi jadi-jadian. Karena Innovo yang biasanya dipakai untuk produksi yang lebih gede itu memakai tabung fluoresen. Sedangkan ini sudah memakai tabung LED. Di tiap-tiap tabungnya ada 120 titik LED. Daya di tiap tabung LED ini 24 volt. Dan itu keterangannya sama atau setara dengan 55 watt tabung fluoresen biasa. 15 volt banget kan? Terus temperatur warnanya adalah 5600 Kelvin atau daylight. Dan ini sudah tidak memerlukan lagi eksternal barat seperti fluoresen biasa. Lampu ini bisa diatur tingkat keterangannya dengan dimmer dan tiap lampu LED punya saklar tersendiri. Karena sifat lampu ini mampu menghasilkan cahaya yang merata dan bayangan yang lembut atau soft shadow, maka saya pakai sebagai cahaya utama atau kilat. Saya tempatkan kilat ini tidak lurus sejajar kamera di depan subjek, tapi sekitar 45 derajat di depan subjek agar terbentuk dimensinya. Nah, beginilah efek pencahayaan hanya dari kilat. Dan ini dengan lampu-lampu lainnya. Dan ini tanpa menggunakan kilat. Yang berbeda bersama saya ini namanya adalah light cutter atau LED. Ini adalah light modifier. Fungsinya untuk mengontrol penyebaran cahaya atau light speed. Kenapa memerlukan ini? Karena tipe lampu seperti ini susah untuk dikontrol penyebaran cahayanya hanya dengan mengandalkan baridor bawaannya. Ini terlalu kecil untuk mengontrol penyebaran cahayanya. Nah, di sini saya tidak ingin cahaya lampu ini mengenai background. Saya ingin background tetap gelap agar efek dari background lightingnya lebih berasa. Maka saya akan melakukan light shaping dengan LED atau light cutter ini. Sebagai alternatif untuk kilat yang lebih murah, kalian bisa coba cari pakai softbox yang sudah sama soket CFL. Cari soket CFL-nya gampang, jadi bakal bisa terang banget kalau dipasang semua lampunya. Kelemahannya memakai CFL adalah tidak bisa dikontrol tingkat keterangannya dengan dimmer dan rawan flickering kalau di syuting dengan frame rate tinggi. Sementara jika dengan memakai LED tidak ada flickering. LED light panel di sebelah kiri ini fungsinya adalah sebagai V-light untuk memperhalus bayangan yang dihasilkan oleh kilat. Namun sebisa mungkin tanpa menambah bayangan baru. LED light panel ini saya tempatkan 45 derajat di depan kanan subjek. Agar meminimalisir bayangan baru dari kilat, berarti sumber cahayanya harus soft banget. Nah, di sini cara saya adalah dengan bouncing, alias memantulkan LED panel light ini ke tembok berwarna putih. Kalau tembok kalian tidak berwarna putih, kalian bisa pakai polyfoam atau bagian reflektor yang berwarna putih, bukan silver. Saya set tingkat keterangan dari LED panel ini kira-kira 50-75% daripada kilat agar kontras rasio pada wajah subjek tidak terlalu tinggi dan dimensi wajahnya tetap terjaga. Beginilah pencahayaan hanya menggunakan fill light, dan beginilah pencahayaan menggunakan key light dan fill light. Dan ini jika semuanya menyala. LED light panel yang di belakang subjek berseberangan persis dengan key light berfungsi sebagai trigger. Saya pasang dengan boom agar light span-nya tidak bocor di kamera. Orang biasa menyebutnya backlight. Namun backlight sendiri sebenarnya ada 3 macam, yaitu kicker, ring light, dan air light. Bedanya saya contohkan ya. Ini adalah pencahayaan hanya menggunakan kicker. Kicker biasanya ditempatkan berseberangan dengan key light segratis dengan subjek. Fungsinya untuk memisahkan subjek dengan background, namun hanya sebagian saja. Ini adalah ring light. Fungsinya adalah untuk memisahkan seluruh bagian subjek dari background dengan membuat outline. Jika hanya ada satu sumber cahaya, biasanya diletakkan persis di belakang subjek. Tapi jika ada 2, ditempatkan di kanan dan kiri subjek. Nah, ini yang termasuk tadi ya, KPD-nya itu pakai cahaya sepeda motor. Ya, tapi kalau yang ini kan pakai cahaya asli.
teknik lighting. Terus bagaimana untuk teknik pencahayaan pada background atau aktivitas kalau itu bagi saya ini adalah practical light. Apa itu practical light? Practical light adalah lampu yang dia nggak cuma sebagai alat artistik, jadi dia itu infrared sama di kamera. Nah, tapi dia juga difungsikan sebagai sumber pencahayaan. Kalau di sini saya pakai dia sebagai backlight, kelihatan kan efeknya. Kalau mati udah ada backlight tahunnya, kelihatan efek seperti itu. Practical light. Terus untuk belang lainnya ya, aku kan mau menunjukkan lampu yang ada di belakangmu untuk netizen ya Budiman. Terus kamu saya persilahkan untuk zooming in alias diusir. Iya. Kalau dia nggak mau, Ini dong. Panggil dong. Yang di bawah ini adalah LED video light berbentuk stick atau batangan alias lightsaber yang bisa diatur warnanya seperti karena ada RGB adjustment-nya. Saya pakai untuk memberikan efek warna pada background. Dan yang di atas ini adalah LED professional spotlight. Saya memakai tipe lampu ini karena membutuhkan cahaya yang keras untuk menimbulkan efek bayangan yang tegas pada background. Lampu ini bisa saya atur full dan spotnya atau penyebaran cahayanya dengan juga karena ada elemen lensa profesionalnya. Untuk membuat efek warnanya saya memakai filter CTV ini. Untuk membuat efek bayangan pada background saya memakai buku yang saya buat sendiri dari papan dan saya pasang menggunakan Magic Art plus Pen. Selain memakai papan buku, efek bayangan juga bisa dihasilkan dengan memakai light grip gel seperti ini. Jadi teman-teman, itu tadi bagaimana cara saya menata lighting di studio dan layar saya. Oke. Dari video yang kita putar, kalian pernah belum lihat video ini? Belum. Baru kali ini. Nah, baru kali ini. Oke. Istilah-istilahnya lumayan agak panjang-panjang ya. Jadi sumber cahaya asli dan di sini semuanya adalah sumber cahaya apa? Asli apa buatan? Buatan semua. Dan itu dihafali semua. Dari literasi digital ini ada yang bertanya, silakan yang belum kalian pahami. Semuanya Pak belum paham Pak. Semuanya. Baik dari apa itu yang mananya yang belum paham? Itu loh tadi loh saya pas mau terakhir. Apa ya sih? Pedal loh Pak. Ini. Bukan Oh, panjang itu loh Pak, panjang lampunya panjang. background enggak, plastik enggak. Di background. Ini. Light stick ini. Nah, ini namanya light stick. Light stick itu kalau kamu pernah lihat apa ya sebutannya ya? Sebutannya itu kalau ngevlog tapi make up itu sebutannya apa? Beauty vlogger itu rata-rata memakai light stick kayak gitu. Kalau ring bentuknya bulat, tapi itu difungsikan sebagai star light. Jadi bentuknya itu kayak bintang. Jumlahnya ada 5. Enaknya apa? Kita itu bisa di apa ya? Istilahnya dilepas satu-satu stick light itu modelnya kayak stick, jadi panjangnya segini. Ya, segini itu bisa dibuat macam-macam. Jadi bisa buat kita pencahayaan yang sebelah sini ya, atau sebutannya kilatnya sebelah sini itu biar terlihat lebih jelas, dia memakai itu bisa. Ayo, ada yang bertanya lagi? Yang bingung mana? Yang tadi Pak, yang kecil itu Pak, yang dibunyikan tadi. Kecil. Yang sebelah itu Pak. Nih. Nah. Ini lampu LED sama kayak ini. Lampu LED itu sama kayak ini. Sama aja sih. Biasanya tuh kalau buat liputan zaman dulu ya, zaman dahulu, liputan itu tidak ada namanya baterai, itu jarang sekali. Baterai NVP kayak gini jarang.
kita harus membawa aki. Jadi apa itu kita menggunakan tas, terus kita bawa aki, lampunya itu bohlam, bukan LED kayak gini. Jadi berat. Nah sekarang semuanya menggunakan LED portable kayak gini. Ini bisa nyalakan. Itu baterai loh Pak? Ini baterai, menggunakan baterai. Jadi lebih simpel. Misalnya contoh misalnya ditaruh di sini, itu juga bisa. Nah, seperti itu. Namanya LED yang portable, lampu kamera yang portable. Oke, silakan ditanya lagi. Ayo. Dan satu lagi ya. Tanpa penataan cahaya, fungsi dari tiap-tiap LED ini adalah melumpuhkan terang seperti terbentuk. Memerlukan ini karena ketika ini cahaya lampu ini mengenai top merah 4 ya. Hati-hati, sebutannya itu flicker. Flicker itu biasanya, flicker itu kalau kamu pernah HP, terus kamu lihatkan di TV kamu, terutama ada TV tabung, itu akan ada garis-garisnya. Dan gini, itu namanya flicker. Syuting pun kayak gitu. Kalau dia pasti bermasalah sama namanya bohlam. Lampu bohlam itu juga LED di pojok itu bohlam. Ini LED belakang itu bohlam. Ya, bohlam itu dia itu berupa alat pijar yang dirangkai. Tapi LED, ya ini LED kayak gini. Itu pasti keluar flicker. Kenapa Pak keluar flicker? Perlu diingat, FPS yang lebih tinggi itu tidak mampu tidak mampu mengimbangi dari shutter speed lighting. Jadi lighting itu ada shutter speednya. Berapa jumlah shutter speed lighting? Kalian pasti belum pernah tahu atau belum pernah dengar. Kalau lighting itu semuanya lampu batang ini itu ada standar shutter speed. Jadi kalau keluar flicker itu kalau kita ngakali menggunakan lampu LED, dia akan kayak gini tuh nggak akan keluar namanya flickernya. Tapi kalau bohlam pasti akan keluar. Jadi hati-hati di flicker. Jadi shutter speed yang standar Indonesia untuk bohlam adalah 100 fps-nya 1/100. Ya, jadi biar nggak keluar ketika bohlam itu 1/100, maka kameramu juga shutter speednya kamu buat 1/100. Kita tinggal ngatur ISO dan diafragma top. Di situ nggak akan keluar nama shutter speed. Dari sini ada pertanyaan masalah literasi digital kita? Ada yang tanya? Oke. Kalau tidak ada, kalian membuat PowerPoint dengan kasus ini. Kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Ya, jadi ada istilah-istilahnya kamu cari. Kamu gabungkan dengan literasi yang kemarin. Literasi yang kamu buat kemarin itu pasti 1-2-nya itu pasti ada di sini. Di literasi video. Yang kemarin kan literasi berupa tulisan dan gambar kan, belum video. Nanti kamu akan menemui yang literasi berupa video di sini. Jadi kamu gabungkan. Paham? Dari gini. Kemarin kamu browsing ya, itu kan berupa tulisan dan gambar, belum berupa video. Nah, itu kamu mapkan. Jadi yang kamu cari di internet kemarin itu kamu samakan dengan yang ini. Jadi misalnya villa di sini sudah ada, villa di sini sudah ada. Nah, kamu samakan. Yang belum ada di literasi atau di tulisan kamu yang kamu cari pas browsing kemarin, itu kamu tambahin dari sini. Contoh flicker belum ada, contoh bubu belum ada, ya kan?
nanti presentasikan. Paham? Oke, silakan dikerjakan, nanti kita praktek. Oke, gimana, udah siap? Ya. Nah, sekarang kalian presentasikan video yang sudah kalian analisis tadi sesuai kaidah-kaidah tata pencahayaan yang sudah kalian lihat juga di literasi digital tadi, ya, yang berupa video. Kira-kira tadi mengalami kesulitan apa enggak? Kesulitan karena kurang memahami materi yang secara lebih mendetail, ya. Tapi saya tambahin lagi biar lebih paham. Oke? Silakan dijelaskan dari kelompok B dulu. Silakan. Biar suaranya lebih jelas, bisa dilepas. Ya, harus maju kanan ya. Oke. Oke. Pak, ya saya belakang ketukan Pak kameranya Pak. Gak apa-apa, masuk ambil banyak. Oke. Yuk, silakan. Jatuh, aku tak sengki. Pak. Itu loh. Ayo, silakan. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan 3 poin lagi. Yang pertama keylight, ada yang kedua keylight, yang ketiga backlight. Keylight adalah cahaya yang terkuat atau yang paling terang dari 3 cahaya yang digunakan dalam 3 poin lighting. Keylight diposisikan 45 derajat di sisi objek dan kamera. Bisa dilihat di sini sudah ada contohnya keylight. Gitu Pak. Ya, terus? Enggak juga Pak. Ya. Ini kok gimana ngomong itu? Yang kedua yaitu keylight. Keylight digunakan sumber cahaya sekunder untuk keylight dan diposisikan berlawanan dengan keylight. Sumber cahaya keylight tidak seterang keylight karena hanya digunakan untuk mengisi bayangan dan keylight. Mengisi bayangan dari keylight. Keylight berfungsi untuk mengurangi kontras yang dihasilkan dari cahaya keylight. Bisa dilihat dari gambar di sini. Silakan next. Backlight. Posisi backlight berada di belakang objek yang berfungsi Agak keras cintaan suaranya. cahaya belakang. Cahaya backlight bisa lebih terang atau terkil sedikit dari keylight. Dan cahaya backlight akan memberikan keylight yang cukup pada objek yang bertujuan untuk memisahkan objek dari latar belakang sehingga menimbulkan efek 3 dimensi. Next, selanjutnya. Yang keempat, rim light adalah efek yang muncul ketika cahaya dari belakang dan samping lebih kuat daripada cahaya dari arah depan. Next, selanjutnya. Hairlight atau cahaya rambut merupakan cahaya yang digunakan sebagai menyinari rambut dalam fotografi sehingga akan berdampak memunculkan shadow atau bayangan. Jadi posisi sedikit di belakang dengan intensitas yang lebih rendah dari cahaya utama adalah penggunaan highlight yang baik. Jadi highlight itu cahayanya berada di atas kepala. Yuk, next. Vertical light, sumber cahaya yang kita dapati dari cahaya lampu meja, lampu jalanan, lampu kendaraan atau juga lampu kamar, dan sering digunakan untuk keperluan pengambilan gambar. Yuk, next. Big
Victoria lain penerapan pencahayaan dengan kesan beauty, ada keseimbangan antara keylight, fill light, backlight, dan background light. Ya. Teknik pencahayaan flicker adalah perubahan cahaya sumber cahaya yang dapat dilihat secara langsung, yang dapat disebabkan oleh fluktuasi sumber cahaya itu sendiri atau karena penyebab eksternal seperti fluktuasi yang cepat dalam tegangan satu daya kedipan saluran listrik atau ketidakcocokan dengan redup eksternal. Cahaya aksentuasi fungsinya memberikan penekanan pada objek tertentu. Lampu spot adalah yang terbaik digunakan karena mempunyai kemiripan dengan sifat lampu spot halogen yang bisa digunakan sebagai elemen interior. Intensitas cahaya aksentuasi tidak boleh melebihi keylight karena akan menciptakan overexposure hingga hasil karya jadi terlihat seperti foto yang kelebihannya cahaya. Ya. Jenis peralatan tadi dia enggak? Enggak. Nah, next. Udah. Oke. Kelas ya, ada yang ditanyakan? Yang mana? Silakan tanya aja yang paling susah-susah. Yang masih belum mengerti. Semuanya. Mana apa? Enggak kan? Ya, Pak. Kicker. Flicker. Flicker itu efeknya, flicker itu cek cahayanya. Yuk, silakan. Fluktuasi kok. Fluktuasi. Disebabkan oleh Penyebab eksternal seperti fluktuasi. Ayo, silakan jawab. Oh, yang cepat dalam tegangan satu daya. Fluktuasi itu naik turunnya daya. Naik turun daya. Oh, naik turun daya. Silakan Kayak jawab. tegangan listrik gitu Pak? Iya, jadi fluktuasi itu saya bantu ya. Jadi fluktuasi itu ketidakstabilan daya listrik. Jadi daya listrik itu bisa naik, bisa turun. Nah, efeknya apa di lighting atau pencahayaan? Akan keluar namanya flicker atau garis. Silakan ada yang tanya. Ayo, yang kelompok B harus bisa menjawab mandiri. Silakan. karena kan sing sak jeli. Sing penerapan cahaya dengan kesan beauty maksudnya apa? Penerapan pencahayaan dengan kesan beauty ada ketimpangan antara ini. Oh, sih. Beauty itu cantik. Kayak pencahayaan waktu beauty vlogger pakai cahaya gitu toh. Bukan, jadi gini. Saya bantu lagi ya. Waduh yang sekarang saya jadinya. Kalau apa? Next. Kalian harus bisa. Oke. Maksudnya beauty ya. Beauty adalah jadi gini loh. Untuk menciptakan kesan gimana ya? Kesan sempurna dalam suatu objek dengan kita mengambil gambar itu ada gabungan antara key, fill, back dan background light. Jadi 4 teknik itu digabungkan jadi satu. Makanya seperti literasi video kalian tadi ya. Di literasi video kalian tadi kamu lihat ketika salah satu aja, misalnya dua itu dimatikan lampunya. Kira-kira jelek nggak? Nah, kurang sempurna, tidak enak dipandang. Makanya keempat unsur dari keseimbangan itu digabung jadi satu. Gambarnya itu rata. Bahkan bayangannya pun itu tidak menempel di background. Nah, pencahayaan yang jelek ya menurut saya atau menurut kalian adalah ketika pencahayaan itu akan menimbulkan efek bayangan yang berada di belakang objek atau di background. Nah, itu berarti kurang sempurna, penempatannya yang salah. Oke, ada yang tanya lagi? Ada yang tanya lagi? Cukup? Waktunya juga sangat-sangat dikejar waktu dan makan. Ya.
Oke, luas buat kelompok B. Selanjutnya kelompok A. Kelompok A. Ya, ada masih dibuka di. Oke, perkenalan dulu. Akhir dibuka. Perkenalan ini sebentar ya. Jadi yang kelompok A, ya kelompok A itu lighting setup. Jadi dia berhubungan dengan alat. Yang kelompok B tadi adalah lighting basicnya atau lighting, pencahayaan untuk tekniknya. Ya, kalau ini berhubungan dengan alat, kalau ini berhubungan dengan tekniknya, yang ini berhubungan dengan peralatan. Yuk, silakan. Nah, ini. Di sini kami akan menjelaskan jenis-jenis peralatan pencahayaan. Yang pertama itu ada lighting stand. Bentuknya kayak tripod kamera, cuma itu buat ini lighting. Yang kedua blender, itu kayak apa ini? Terus macam Iya, untuk mengarahkan cahaya. Yang ketiga filter itu kayak ya, bisa pengganti warna cahaya gitu di next. Diffuser itu kayak ini, fungsinya biar cahaya tidak begitu tajam ke muka objek. biar kalem. Sapinya aku pun. Oke, next. Selanjutnya. Udah. Lagi. Nah, ini. Jelaskan. Mana tuh? Disitu dong. Ayo, jelaskan. Light panel bisa diatur tingkat pencahayaannya, mampu menghasilkan cahaya yang merata, juga dipakai cahaya utama atau highlight. Ya. Terus next. Light one untuk memberikan efek warna pada background. Jadi ini kayak tambahan cahaya sih, cuma biar ada kesannya, bayangannya itu tidak monoton background. Next. Ada daylight presenter LED untuk menimbulkan bayangan yang dekat pada background. Next, Mbak. Ya, nanti saja. Next. Mini LED sebagai sumber pencahayaan atau tambahan cahaya. Yuk. Powerbank laptop untuk menghasilkan fitur atau kedipan yang tampak di layar. Yuk, next. Oke, sudah close. Ya, pertanyaan. Ada pertanyaan apa, Pak? Yang terakhir, Pak, yang terakhir. Terakhir, sekali terakhir bahwa 40. Nah, ya. Maksudnya kedipan di layar itu gimana, Pak? Maksudnya flicker itu kayak yang di TV tuh, kamera melihat ke sebuah layar, itu ada kayak garis-garis. Semut-semut. kalau semua itu noise. Jadi bentuk noise.
Kalau flicker itu garis. Yuk, silakan. Oh iya. Sudah ada? Ya, nomor 8. 8. Jadi tahu tidak dijelasnya. 8, ada. Udah nggak ada, Pak. Oke, Mas, bersama ya. Silakan kalian praktekkan temuan kalian tadi yang dari kelompok A dulu. Dipraktekkan. Yang paling mudah. Kelompok A atau kelompok B, Pak? Kelompok B, sorry. Ya, 3 point lighting. Ya, silakan praktekkan. Bapak model 1 ke depan. Modelnya kok. Ya, nggak pakai apa yang nggak pakai kerudung dan kelihatan. Silakan. Selesaikan. Kilat adalah cahaya yang terkuat, paling terang dan 3 cahaya digunakan point lighting yang terkuat diposisikan 45 derajat. Jadi diukur. Agak maju. Sini. Ya. Jadi diukur 45 derajat. Ya. 45 derajat kan sini. Nah, oke. Kasih cahaya. Iya. Gini tuh Pak. Iya, benar. Kok hilang? Jadi 45 derajat. Meskipun itu nggak terlalu jauh. Jadi agak mendekat nggak apa-apa. Gini. Maju lagi. Maju lagi. Ada orang maju lagi. Sorry, sini. Nah, Oh, kan 45 derajat. dari bawah sini Pak. Dari sampai. Nah, lighting itu jangan sekali-kali itu berada di bawah. Kalau di bawah cahaya nggak rata. Nah, tapi kalau bisa di atas. Kalau di atas, dia bendakannya kelihatan nggak di belakang? Enggak. Jatuhnya di mana? Di bawah. Bawah. Jadi semua lighting itu mayoritas pasti digantung di atas. Ya, silakan. Fill adalah cahaya yang sekunder untuk kilat, diposisikan berlawanan dengan kilat. Kalau kilatnya di sini, iya, dan dia agak jauh. Nah, nggak kelihatan apa? Agak jauh lagi. Sama-sama ya, Pak, ya? Iya. Fill light itu sama buat ngisi. Jadi misalnya gini, kalau misalnya 3 orang itu berdiri, pas dialog, gitu. Semuanya itu kelihatan kalau kilat. Tapi kalau kilat itu cahayanya di satu, 2, 3. Itu ada satu. Kalau kilat itu rata semua, tapi tipis. Untuk menonjolkan menggunakan apa? Menggunakan kilat. Yuk, backlight. Back itu pasti Belakang. Nah, backlight itu seperti ini contohnya. Oke. Terus next selanjutnya ring Light. efek yang muncul ketika cahaya dari belakang dan samping lebih kuat dari cahaya dari arah depan. Nah, ring berarti tempatnya di mana? Di sini. Agak maju lagi. Nah, ini ring. Ya. Next selanjutnya highlight cahaya rambut. Dia ada sambil. Sambil tuh. Nah, ini highlight seperti ini. Nah, praktikal itu kita menggunakan bohlam lampu. Lampu jalanan. Ya, jadi lampu yang tidak set seperti ini. Victoria itu digabung, jadi nanti kalau misalnya ada 3 lampu itu digabung semua. Seperti itu. Oke? Sip. Sudah Pak. Selanjutnya kelompok A menjelaskan peralatannya di sana. Silakan. Terus yang ini lampu apa? Di sini. Ini dari flash mirror, ya. Terus next stand-nya mana? Jelaskan. Yang sebelah. Sini untuk light stand. Terus yang ini namanya apa? Mini LED. Mini LED. Oke. Nah, oke, sambil saya jelaskan ya.
daily fresh meal. Daily fresh meal ini ya, daily fresh meal ini fungsinya untuk mengganti cahaya matahari. Jadi cahaya matahari buatan menggunakan ini. Dan ini ada fokusnya juga. Ini bisa kita fokuskan ini. Yang disebut diffuser ya, yang disebut diffuser adalah yang ini. Ini yang diffusernya, bukan filter. Diffusernya bedanya ketika ini saya tanyakan gini, dia biarus. Ini diffuser. Oke, ada yang tanyakan? Enggak, lanjut ya. Oke, sip. Masih lo Pak, ngerti Pak. Oke, ya. Jadi kesimpulannya pencahayaan itu sangat penting sekali dalam pengambilan gambar. Karena untuk menciptakan efek menggunakan pencahayaan, untuk menciptakan kesan atau ibaratnya ambience itu menggunakan pencahayaan juga. Ya. Oke, dari pelajaran ini tadi, silakan yang bisa menyimpulkan. Silakan di depan untuk menyimpulkan siapa? Oke, Nafa, silakan simpulkan. Saya akan menyimpulkan tentang model pencahayaan. Untuk kilat itu pencahayaan yang paling terang dari 3 cahaya, bisa disebut 3-point lighting. Itu ukurannya 45 derajat. Kalau untuk fillet itu sumber cahaya dari sekunder, ukurannya 180 derajat. Kalau untuk backlight itu cahaya dari belakang. Oke, plus dan apa? Ya. Oke. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, sebentar. Ini tugas saya di rumah. Ini tugas saya di rumah. Kalau ada tugas itu tolong kerjakan, maka itu biar nggak bingung ya. Nah, kalau bertugas sudah dikumpulkan, kerjakan, biar nggak numpuk. Tugas kalian ada 2, ada tes formatif bisa dikerjakan di rumah ya, tes formatif dengan 5 soal, dan tes psikomotorik. Tes psikomotorik itu tes praktek ya, kalian mempraktekkan. 1, membuat sebuah foto dengan model serta pencahayaan natural light, akan tetapi menggunakan sumber pencahayaan yang paling dominan atau kilat. Sudah paham yang dijelaskan tadi? Ya. 2, membuat produk foto kalian yang menonjolkan practical light. Yang belakangnya practical light kan cahaya buatan seperti lampu, sepeda motor dan lain-lain. Ya, yang dijelaskan dari kelompok A tadi. Ya, jenis-jenisnya. Nah, itu kalian kerjakan di rumah. Nanti minggu depan pertemuan kedua kita bahas bareng-bareng. Ya, jadi tugas saya kerjakan. Nanti pertemuan kedua kita bahas bareng-bareng soalnya. Oke. Ada yang ditanyakan, yang bingung yang mana? Insya Allah tidak. Nah, tugas kalian bukan membuat video, tapi membuat foto. Ya, ambil dari smartphone kalian. Kalau video nanti kalian terlalu berat. Itu fotonya bebas Pak subjeknya. Subjeknya bebas. Yang penting tercapai natural light dengan kilat dan particle light untuk produk fotonya. Jadi dua-duanya produk foto. Yang pertama adalah natural light dengan kilat yang kuat dan particle light. Jadi tugas kalian praktek ada 2 dan diisi tes formatifnya, tes pengetahuan. Oke, LKPD-nya ada yang menanyakan? Oke, tidak ada. Silakan untuk refleksi pembelajaran hari ini. Kira-kira kalian ada kendala atau tidak? Banyak. Ada yang banyak, silakan sampaikan ke depan kendala kalian. Belum. Apa itu?
belum menguasai semua materi hari ini. Belum menguasai semua materi. Terus ada lagi? Alatnya lighting terbatas Pak, jadi nggak semuanya ada. Oke, alat lighting terbatas. Nah, tapi kalian nggak boleh patah semangat, dipelajari. Ya, lighting set itu benar-benar sangat merepotkan dan membutuhkan orang banyak. Jadi kita belajar dasarnya dulu aja nggak apa-apa. Oke, ada yang menambahkan lagi refleksi pembelajaran kali ini? Kira-kira penyampaian saya jelas atau enggak? Lebih keras lagi? Jelas. Jelas Pak. Ada kendala internet kalian? Nggak ada. Nggak ada. Jadi penyampaiannya sudah cukup jelas. Internet tidak ada kendala. Peralatan agak meskipun kurang mumpuni tapi bisa apa itu sedikitnya mewakili dari beberapa teknik-teknik tersebut, ya. Dan ada beberapa kata-kata yang sulit. Nah, itu nanti bisa kalian pelajari di modul yang sudah saya sediakan. Nanti saya sebar di WA. Oke. Dari materi hari ini, kira-kira ada yang tanyakan nggak? Ya. Tidak ada. Oke, saya akhiri. Jangan lupa ya tetap jaga kesehatan, cuci tangan, dan ketua kelas silakan memimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke, hati-hati pulang di jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.